Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Audenila Nariswari, ditemani rekan saya dalam pembuatan video ini yaitu Laksmana Pujatmoko. Pada video ini, kita akan belajar mengenai salah satu cabang linguistik mikro yakni fonologi. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai fonologi, kita harus tahu alasan mengapa kita mempelajari fonologi. Memangnya apa sih alasannya? Seperti yang kita tahu, bahwa kita adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebagai pendidik di masa depan, hendaknya kita memahami pengajaran fonologi sebagai pedoman pengajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian fonologi. Disimak baik-baik ya materinya. Terdapat beberapa pengertian fonologi menurut para ahli. Menurut Haley dan Chomsky, fonologi merupakan teori tentang keseluruhan konsep fonetik atau bunyi dalam bahasa tertentu dan cara-cara bagaimana konsep tersebut digunakan dalam proses berbahasa. Sedangkan menurut Roman Jacobson, fonologi merupakan cabang linguistik yang memeriksa keseluruhan sistem fonem dalam segala lingkup penggunaan mereka. Beda lagi dengan menurut William Wang. Menurutnya, fonologi adalah kajian sistem suara bunyi bahasa seperti konsonan, vokal, dan aturan yang mengatur pengucapan mereka. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan ilmu yang memeriksa konsep bunyi dalam bahasa dan bagaimana konsep tersebut diatur dalam sistem berbahasa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sejarah fonologi dari masa ke masa. Sejarah fonologi dapat dilihat melalui silsilah pendayagunaan penyebutan huruf. Pada masyarakat linguistik Paris 24 Mei 1873, Descartes mengusulkan nama fonem. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memoires sur le système primitif des voyelles dan les languages Indo-Européennes menyebutkan memori ihwal susunan sistem awal vokal bahasa Indo-Eropa yang pada tahun 1878 menyebutkan bahwa fonem seperti prototip khas dan hipotetik yang berasal dari berbagai macam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Gambaran perihal perkembangan fonologi masa ke masa dapat dilihat dari berbagai aliran-aliran berikut. Aliran pertama dalam ilmu fonologi adalah aliran Kazan. Tokoh utama dari aliran ini yaitu Boudin de Courtney yang memandang bahwa bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan disebut dengan alternan. Jadi, meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi tersebut berasal dari satu bentuk yang sama. Aliran ini kemudian disempurnakan oleh Ferdinand de Saussure menggunakan cerita yang semata-mata fonetis untuk menggambarkan fonem dan menempatkannya pada poros sintakmatik. Dengan konsep-konsepnya, meskipun tidak pernah mencantumkan istilah struktur maupun fungsi, Saussure dianggap telah membuka jalan terhadap studi fonologi yang kemudian diadaptasi oleh aliran Praha. Yang kedua yaitu aliran Praha. Aliran ini merupakan ilmu kedua dalam sejarah fonologi. Menurut aliran ini, kelahiran fonologi ditandai dengan proportion 22 atau usulan 22 pada Kongres Internasional pertama para linguistis di La Haye. Pada 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain, sebagai cara untuk membedakan makna kata. Jadi, konsep fonem merupakan sejumlah ciri pembeda atau ciri distintif. Selanjutnya yaitu aliran Amerika. Aliran ini merupakan aliran ketiga dalam ilmu fonologi. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Kiprah Sapir kemudian diteruskan oleh penerusnya dari Yale yaitu Leonard Bloomfield yang kemudian menjadi bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Pada buku Language karya Bloomfield menjelaskan banyak hal tentang definisi mutakhir tentang fonem, istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, kriteria dasar dalam menentukan oposisi fonologis, dan lain-lain. Sifat behavior dan anti-mentalis Bloomfield mengantarkannya pada konsepsi tentang komunikasi sebagai perilaku di mana sebuah stimulus atau ujaran penutur memunculkan reaksi mitra tuturnya. Menurutnya, yang penting dalam bahasa adalah fungsinya untuk menghubungkan stimulus penutur dengan reaksi mitra tutur. Agar fungsi tersebut terpenuhi, maka pada tataran bunyi cukuplah kiranya jika setiap fonem berbeda dengan yang lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laksmana Pujatmoko. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan lanjutan materi yang sudah disampaikan oleh Audenila Nariswari sebelumnya. Oleh karena itu, disimak dengan baik-baik ya teman-teman.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang ilmu dari fonologi, yaitu fonetik. Sebelum itu, apa sih pengertian fonetik itu? Fonetik sendiri adalah ilmu yang mempelajari bidang fonologi yang lebih berfokus kepada penggambaran bagaimana manusia menghasilkan dan mempersepsikan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan kemampuan organ biologisnya. Di sini juga terdapat bidang kajian fonetik fisiologis. Apa sih fonetik fisiologis itu? Dalam bidang kajian fonetik fisiologis lebih memfokuskan kepada aspek dan fisiologis produksi bunyi dalam bahasa. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana organ-organ bicara manusia seperti lidah, bibir, pita suara, dan saluran vokal berperan dalam pembentukan suara-suara bahasa. Yang kedua adalah cabang ilmu fonologi fonemik. Apa sih itu fonemik itu? Pengertian fonemik merupakan salah satu aspek dalam studi fonologi yang lebih fokus kepada identifikasi dan analisis fonem dalam bahasa. Konsep fonemik berkaitan dengan fonem yang merupakan unit fonologis terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan arti kata. Selanjutnya adalah fonem dan klasifikasi fonem dalam kajian fonemik. Fonem merupakan unit paling kecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna kata. Dalam linguistik, fonem biasanya digambarkan dengan simbol fonemik yang mewakili suara bunyi tersebut dalam bahasa tertentu. Fonem juga dapat diklasifikasikan menjadi fonem segmental yang terdiri atas satu konsonan, yang kedua vokal, dan yang ketiga diftong. Selain itu, terdapat pula fonem suprasegmental yang terdiri atas satu tonicity, yang kedua adalah intonasi, dan ketiga adalah durasi. Lalu selanjutnya ada alofon. Alofon adalah variasi fonetik dari suatu fonem dalam bahasa tertentu. Hal ini berarti bahwa bahasa tersebut satu fonem dapat memiliki beberapa cara berbeda untuk diucapkan, tetapi perbedaan-perbedaan ini tidak mengubah makna kata. Alofon adalah konsep dalam fonologi yang mencakup variasi fonetik yang mungkin tergantung pada konteks fonologis atau dialek regional. Lalu ada grafem. Grafem adalah unit terkecil dalam sistem tulisan yang digunakan dalam suatu bahasa untuk merepresentasikan bunyi atau fonem A. Grafem adalah unsur tertulis yang membentuk sistem tulisan suatu bahasa, dan grafem ini dapat berupa huruf, angka, simbol, atau tanda lain yang digunakan dalam bahasa penulisan. Lalu ada fonologi dalam kerangka linguistik. Sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar, hasil kerja fonologi berguna dan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, baik linguistik teoritis maupun terapan, misalnya morfologi, sintaksis, sematik, leksikologi, dialektologi, pengajaran bahasa, dan psikolinguistik, apalagi korpus data yang menjadi sasaran analisisnya adalah bahasa lisan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.